Sidang perdana tragedi Kanjuruhan digelar secara terbatas di Pengadilan Negeri Surabaya. Pengunjung ruang sidang dibatasi, hanya korban dan keluarga korban yang bisa memasuki ruang sidang. Sementara, 5 terdakwa kasus kerusuhan Kanjuruhan hadir secara online. 15 jaksa penuntut umum bergantian membacakan dakwaan bagi kelima terdakwa. Kelima terdakwa yakni Setio Pranoto, ex-Kabak Ops Polres Malang, Bambang Sidik Ahmadi, ex-Kasat Samapta Polres Malang, Has Darmawan, ex-Dangki 3 Brimo Polda Jatim, Suko Sutrisno, Security Officer Arema FC, dan Abdul Haris, Panpel Arema FC. Mereka didakwa dengan pasal 359 KUHP yang adalah pasal kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia. Tidak mempertimbangkan resiko yang akan timbul pada saat terdakwa memerintahkan kepada para anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata, merupakan kecerobohan dan bentuk ketidakhati-hatian sehingga menimbulkan atau memperbesar timbulnya resiko, yaitu penonton menjadi panik dan berdesak-desakan untuk keluar dari stadion sehingga terjadi penumpukan korban di pintu stadion, terutama di pintu 3, 10, 11, 12, 13, dan 14 yang menyebabkan para supporter terjepit dan terhingga. Sidang hari ini dijaga oleh 150 polisi di PN Surabaya. Selain itu, polisi juga melakukan penyekatan di seluruh perbatasan Malang menuju Surabaya. Hal ini dilakukan untuk mencegah Aremania datang ke persidangan. Pasalnya, jajaran kepolisian dan pengadilan serta Kejati sepakat untuk tidak mengizinkan adanya aksi unjuk rasa selama sidang berlangsung. Tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan terjadi 1 Oktober 2022, usai laga panas Arema Persebaya. Tragedi Kanjuruhan memakan korban 135 orang meninggal dunia. Jumlah itu menjadikan insiden di Stadion Kanjuruhan sebagai yang terbesar kedua di dunia sepanjang sejarah sepak bola. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatatkan Gunung Merapi di Sumatera Barat erupsi 177 kali selama awal tahun 2023. Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kembali erupsi. Tinggi letusan abu vulkanik mencapai 1.000 meter di atas kawah di puncak. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat Gunung Merapi erupsi sebanyak 177 kali dalam sepekan. Pemantauan CCTV di puncak agak sedikit terhalang oleh paparan abu yang menempel di casing kamera yang kita pasang di puncak. Tapi untuk pemantauan masih tetap bisa ya Pak ya? Iya, pemantauan tidak terkendala apapun ya. Gunung Merapi yang berketinggian 2.891 mdpl saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif normal. Warga tidak diperbolehkan mendekat dan beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah di puncak gunung, dari Bukit Tinggi dan Agam, Sumatera. Polisi telah menangkap 71 orang terkait bentrokan di pabrik smelter nikel milik PT GNI di Morowali, Sulawesi Tengah. Sementara 17 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepolisian daerah Sulawesi Tengah masih terus menyelidiki pemicu insiden bentrokan antar kelompok pekerja di pabrik smelter nikel PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Pasca bentrokan, pihak kepolisian bersama TNI meningkatkan pengamanan di sekitar pabrik. Akibat insiden yang terjadi Sabtu lalu, sebanyak 2 pekerja meninggal. 2 korban yang MD atau meninggal dunia, yang satu sudah bisa diidentifikasi, itu adalah warga negara Cina, kemudian yang satunya yang warga negara Indonesia masih dalam proses identifikasi. Kemudian sampai dengan saat ini situasi di sana cukup aman, terkendali. Jadi personel Polri dan TNI melakukan pengamanan di tempat-tempat yang strategis, yaitu jalan masuk dan keluar dari ke perusahaan, kemudian di jalan Boleng, kemudian pengamanan di tempat jeti atau di dermaga, dan juga di tempat smelter. Jadi sekarang cukup kondusif.
Akibat insiden yang terjadi Sabtu lalu, sebanyak 2 pekerja meninggal dunia. Sekitar 71 pelaku perusakan ditangkap dan 17 diantaranya sudah ditetapkan tersangka. Ratusan personel TNI dan Polri sudah mengamankan lokasi kejadian dan saat ini sudah dinyatakan kondusif. Sementara kegiatan operasional pabrik akan kembali berjalan pada esok hari. Bursa calon Ketua Umum PSSI memanas jelang Kongres Luar Biasa PSSI Februari mendatang. Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua DPD RI yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Lanyala Mataliti akan bersaing memperebutkan takhta di organisasi sepak bola Indonesia. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime. Saya Abraham Silaban pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ketua Umum PSSI periode 2019-2023 Muhammad Iriawan tidak akan mencalonkan diri lagi untuk periode 2023-2027. Pria yang akrab disapa Iwan Bule mengatakan akan mengawal organisasi sampai Kongres Luar Biasa PSSI untuk memilih anggota Komite Eksekutif periode 2023-2027, termasuk Ketua Umum tuntas digelar pada 16 Februari 2023. Saya merasa pengabdian saya kepada PSSI sudah cukup maksimal. Tenaga, waktu, bahkan pikiran serta materi saya dedikasikan untuk sepak bola Indonesia. Akhirnya saya memutuskan bahwa saya tidak akan maju lagi dalam pencalonan sebagai Ketua Umum PSSI KLB mendatang. Tapi saya tetap akan mengawal sisa tugas saya sampai dengan KLB untuk proses KLB dapat terlaksana dengan kondisi aman, nyaman, dan lancar. Terima kasih teman-teman media atas dedikasi dan dukungan kepada saya selama saya menjadi Ketua Umum PSSI, dan jangan lelah terus untuk memajukan sepak bola Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan. Terima kasih. Siapakah yang akan menggantikan Iwan Bule sebagai nahkoda PSSI? Ketua DPD RI Lanyala Mataliti sudah mendaftar sebagai calon Ketua Umum PSSI. Lanyala menjadi orang pertama yang resmi mendaftar ke Sekretariat PSSI di GBK Arena pada Jumat siang. Lanyala bukan orang baru di Organisasi Sepak Bola Republik Indonesia. Pria berusia 63 tahun pernah menjabat sebagai Ketua Umum periode 2015-2019. Namun Lanyala hanya menjabat setahun setelah PSSI dibekukan Menpora Imam Nahrawi yang berujung sanksi FIFA. Selain Lanyala, Menteri BUMN Erick Thohir juga mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PSSI. ET didukung oleh 60 pemilik suara. ET datang ditemani sejumlah voters setelah berkumpul di kantor PSSI. Ada Kaisang Pangarep dari Persis Solo, Raffi Ahmad dari Rans Nusantara FC, Atta Halilintar dari FC Bekasi City, hingga Effendi Saputra dari Karo United. Sementara untuk posisi Wakil Ketua Umum, mantan Sekjen PSSI dan Wakil Presiden AFF Ratu Tisha sudah mendaftarkan diri. Saat ditanya soal niatnya turun gunung, Ratu Tisha mengaku mencintai dunia sepak bola dan tidak bisa menjelaskan alasannya. Selain Ratu Tisha, anggota Dewan Andre Rosiade juga mendaftar sebagai calon Wakil Ketua Umum PSSI. Penasehat klub Semen Padang FC menyatakan PSSI membutuhkan manajemen yang lebih profesional. PSSI akan menggelar Kongres Luar Biasa pada 16 Februari 2023 mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.